Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai Final Examination Fundamental Leadership. Selanjutnya, berikut adalah anggota dari kelompok 5, yaitu ada Fisya, Rachel, saya Safa, dan juga Sekar. Next. Nah, pada presentasi kali ini kami akan membahas mengenai dua video, yaitu video pertama ada Tire CEO's Talk 15 Years of the Tire Industry Project and Launch of the Tire Sector is the SDG Roadmap, yaitu membahas pentingnya keberlanjutan dalam industri ban yang dimulai pada tahun 2005 oleh 11 pemimpin industri melalui proyek Tire Industry Project atau TIP. Sosok yang dipilih adalah Florent Menegaux atau CEO Michelin. Untuk video kedua, kami membahas mengenai Bantu CEO Talks Decarbonization Targets yang membahas mengenai investasi besar-besaran terbesar $3 miliar oleh sebuah perusahaan untuk transisi energi ramah lingkungan. Pemimpin yang dipilih dalam video ini adalah Simon Fokusolkit. Lalu untuk video pertama yang berjudul Tire CEO's Talk 15 Years of the Tire Industry Project and Launch of the Tire Sector SDG Roadmap, yaitu Florent Menegaux atau Michelin CEOs. Untuk gaya kepemimpinannya sendiri, menerapkan corporate leadership dan social leadership yang berfokus pada keberlanjutan dan kolaborasi. Sebagai pemimpin, ia mendorong industri ban untuk berinovasi dalam menciptakan produk yang lebih efisien dan ramah lingkungan, dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh ban sepanjang siklus hidupnya. Lalu untuk nilai kepemimpinannya adalah ia peduli pada lingkungan dan kelestarian masyarakat. Ia memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan dengan selalu mendasarkan keputusan pada penelitian ilmiah. Florent memastikan solusi yang diambil dapat mengurangi dampak negatif industri ban secara nyata. Next. Selanjutnya, dari video pertama, narasi yang ditampilkan itu mengenai strategi tentang bagaimana industri ban bisa menjalankan bisnisnya dengan tetap memperhatikan kesehatan lingkungan atau SDGs. Problemnya yaitu isu lingkungan, dampak bagi masyarakat, pencemaran lingkungan, dan economic cycle. Journey-nya itu ada TIP senantiasa meningkatkan penelitian yang berkait dengan kesehatan umum dan juga SDGs. Solusinya yaitu pemanfaatan karet alami yang dihasilkan oleh getah pohon karet yang diambil oleh petani lokal. Pengelolaan karet pun harus sesuai dengan standar SDGs dan kesehatan masyarakat. Next. Berikutnya ada 5 aspek and strong story in leadership communication. Yang pertama ada poin. Jadi poin ini fokusnya itu pada kesehatan manusia dan dampak lingkungan yang berkaitan dengan siklus pengelolaan ban, mulai dari tahap awal sampai pada manajemen akhir. Selanjutnya ada plot. Plot ini isinya yaitu TIP memperluas penelitiannya untuk mencangkup seluruh siklus ban. Tujuannya yaitu untuk pembangunan berkelanjutan atau SDGs dengan mengidentifikasi bidang-bidang industri ban agar dapat berkontribusi secara positif. Yang selanjutnya itu ada person. Di video ini personnya itu adalah para CEO korporasi industri ban. Selanjutnya ada platform. Platform video ini di-upload itu ada di media sosial seperti Instagram, Twitter, dan juga YouTube. Untuk premise-nya, konteks dari video ini adalah keberlanjutan lingkungan dalam industri ban dan peta jalan SDGs. Selanjutnya yaitu pada video kedua berjudul Banpu CEO Talks Decarbonization Targets Call as Unsung Hero.
Yang pertama itu adalah CEO-nya bernama Sinon Vangkussoltkit, CEO of Thai Energy Company. Dia bekerja di bidang keuangan dan investasi serta manajemen proyek internasional di Banpu Public Company Limited. Sinon juga mempunyai riwayat pendidikan dengan lulusan Business and Marketing Management di Oxford Broadcast University dan juga mempunyai gelar magister pada Global Management di University London. Selain itu, Sinon juga mempunyai kehidupan pribadinya melalui sosial media dengan username @sinov dan juga LinkedIn pribadinya bernama Sinon Vangkussoltkit. Selanjutnya yaitu ada pada gaya kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan pada video ini adalah yang pertama gaya kepemimpinan yang demokratis dan partisipatif. Hal ini gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh Sinon melibatkan tim dalam bekerja sama dan mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan yang strategis di mana Sinon Phunkot sebagai CEO fokus pada perencanaan jangka panjang yang strategis dan efektif untuk mencapai tujuan dalam perusahaannya. Dan selanjutnya yaitu ada pada gaya komunikasi kepemimpinannya yaitu yang berwibawa dan juga tegas dalam menyampaikan, mengevaluasi, dan juga memberikan penyelesaian yang dapat diselesaikan secara bersama-sama untuk mencapai target sesuai dengan tujuan perusahaannya. Selanjutnya mengenai nilai kepemimpinan, di mana nilai kepemimpinan yang dianut oleh CEO ini adalah yang pertama nilai keyakinan, di mana nilai keyakinan ini dijalankan oleh Sinon ketika dalam penyelesaian dan solusi yang dilakukannya adalah memberikan keyakinan dalam menghadapi tantangan serta mampu menyelesaikan masalah secara realistis. Dan yang kedua adalah nilai integritas, di mana integritas ini terhadap dicerminkan adanya konsistensi, tanggung jawab, dan juga komitmen dalam pengambilan keputusan bahwa perusahaannya mendukung Sinov energi yang terus dilakukan untuk dapat memastikan keberlanjutan untuk lingkungan dan keberlanjutan lingkungan hidup. Baik, selanjutnya untuk di video kedua ada yang pertama adalah narasi yang mana di video kedua ini CEO atau pemimpinnya menyampaikan narasi mengenai komitmen yang memang dimiliki oleh perusahaan Banpu dalam hal mencapai target dekarbonisasi serta transisi menuju energi keberlanjutan. Boleh di next. Selanjutnya, ini ada the problem, the journey, dan juga the solution. Dari the problem sendiri, itu ada dari trilema energi, kemudian ada juga keterjangkauan, serta keberlanjutan penyediaan energi. Kemudian yang kedua ada the journey, yang mana di sini menceritakan tentang perjalanan menuju dekarbonisasi menjadi the journey dalam video tersebut, melibatkan investasi dalam teknologi baru, serta adanya transisi bertahap dari sumber energi berbentuk fosil menuju energi terbarukan yang mana lebih bersih. Kemudian, yang terakhir adalah the solution, yang mana di sini CEO memberikan solusi adalah merupakan alokasi dana sebesar 3 miliar dolar yang akan dibagi sebesar 60% kepada gas dan juga CCUS atau Carbon Capture Utilization Storage dan 40% untuk energi terbarukan dan juga ada melakukan investasi kepada teknologi penangkapan karbon guna mendukung keberlanjutan serta arus kas yang stabil dan menciptakan komitmen sebesar 20% dalam mengurangi emisi karbon. Boleh di next. Di sini ada 5 aspek dari Strong Story in Leadership Communications dari video yang kedua, yang mana pertama adalah poin. Di dalam video ini pesan utama yang memang ingin disampaikan oleh pemimpin adalah bagaimana komitmen bagi perusahaan Banpu nantinya untuk berinvestasi dan melakukan transisi menuju energi hijau serta dekarbonisasi dalam teknologi baru dan solusi energi bersih dengan alokasi dana 3 miliar dolar. Kemudian ada plot yang mana video diawali dengan pernyataan investasi 3 miliar dolar yang ditunjukkan bagi Simfoni Energi diikuti dengan penjelasan mengenai alokasi dana bagi gas serta CCUS dan energi terbarukan. Kemudian di sini pemimpin juga membicarakan tantangan trilema energi yang dihadapi perusahaan Banpu, kemudian disusul dengan penjelasan terkait proyek penangkapan karbon. Untuk personnya sendiri di sini adalah Sinon Vangkussoltkit selaku CEO dari perusahaan energi Thailand Banpu. Untuk platformnya adalah media sosial berupa YouTube. Kemudian premisnya adalah terkait adanya kebutuhan yang memang bersifat mendesak bagi perusahaan Banpu untuk beralih ke energi hijau, yang mana situasi ini mendapatkan tantangan berupa perubahan iklim dan juga ketergantungan pada sumber energi fosil seperti batu bara. Boleh di next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.